Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Anak-anakku, para santri, pemirsa Radio Suara Dakwah Al-Amin, Perenduan rahimakumullah. Renungan kita malam ini masih berkisar tentang bagaimana kita beragama Islam. Bagaimana kita menyikapi Islam sebagai agama sekaligus way of life kita. Tadi malam kita telah bicara bahwa yang pertama kali harus kita lakukan terhadap Islam adalah meyakini, mengimani, mempercayai tanpa reserve terhadap kebenaran, kesempurnaan, dan keunggulan Islam. Tanpa kepercayaan, tanpa akidah, tanpa belief, trust, semuanya itu akan sia-sia, tidak ada artinya. Dan inti dari kepercayaan dalam agama adalah yu'minuna bil ghaib, percaya terhadap Allah, malaikat, para nabi, dan hal-hal yang berhubungan dengan Islam itu sendiri. Nah, setelah kita percaya, maka pada saat yang sama kita dituntut untuk mempelajari, mengilmui, mengkaji tentang nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam itu. Kita harus menjadi orang-orang yang tahu tentang Islam. Dalam Al-Quran perintah untuk mempelajari, membaca, menelaah, mengkaji justru merupakan perintah pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Iqra, baca, belajar, kaji. Ini jelas sesuatu yang tidak boleh tidak, mutlak harus dilakukan oleh seorang muslim. Dalam sebuah hadis, Al-Kamakira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal. Artinya, proses beragama harus dilakukan lewat proses berakal, berpikir, merenung, mengkaji, berdalam, dan sebagainya. Orang yang tidak mempergunakan akalnya, dia tidak dianggap sebagai orang yang beragama secara benar. Kita sungguh sangat prihatin
melihat kondisi umat Islam sekarang yang dalam tanda petik malas belajar. Mereka kalah jauh dari orang-orang di luar Islam yang memiliki semangat begitu menggebu-gebu untuk belajar, dan belajar. Padahal Al-Quran sebagai kitab suci kita itu banyak berisi ayat-ayat yang menerangkan tentang sejarah, tentang fenomena alam, tentang khalqus samawati wal ard dan ikhtilaful laili wan nahar, yang seharusnya menjadi pendorong bagi seorang muslim untuk belajar dan belajar. Kita patut prihatin dengan kondisi umat kita yang lebih sibuk bekerja daripada belajar. Padahal bekerja itu adalah perintah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi tidak mungkin kita bisa dianggap bekerja dan beribadah dengan benar kalau kita tidak punya ilmunya atau hal-hal yang berhubungan dengan belajar itu. Karena itulah dalam proses kita beragama, seorang muslim selain dia harus percaya seperti yang kita singgung kemarin, dia juga harus senantiasa mengasah, memperdalam, memperkuat kepercayaannya itu dengan cara belajar, dengan cara mengilmui, dengan cara mengkaji, meneliti apa-apa yang ada di balik kepercayaan terhadap nilai-nilai Islam itu. Tanpa ini rasanya sulit bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik. Manusia tidak akan bisa beragama Islam dianggap sempurna kalau dia tidak berproses untuk belajar, dan belajar. Dalam berbagai macam hadis, Rasulullah menyuruh kita agar senantiasa meningkatkan ilmu, mengembangkan wawasan, memperluas pengetahuan kita dengan usaha yang sungguh-sungguh. Bahkan Rasulullah sendiri sempat bersumpah, "Lau lam azid fil yaumi ilman yuqarribuni ila Allah, burika li tulu'u syamsi dzarikal yaum." Kalau aku dalam sehari, kata Rasul, tidak bisa menambah ilmu yang semakin memperdekat aku kepada Allah, maka lebih baik aku tidak melihat sinar matahari pada hari itu. Ini jelas sekali, saudara-saudara, bagaimana Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat sentral dalam kehidupan seorang muslim. Sehingga sungguh kita sangat menyayangkan dan prihatin ketika melihat seorang muslim malas belajar. Saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya, rahimakumullah. Belajar adalah usaha untuk menciptakan perubahan di dalam diri. Usaha untuk mengembangkan, memperluas, meningkatkan, memperbanyak, dan hal-hal yang menimbulkan perubahan lebih baik daripada sebelumnya. Itu belajar. Nah, di sini objek dari belajar itu tidak semata-mata pada ilmu dalam pengertian yang tertulis, tetapi juga ilmu pengetahuan yang ada di alam ini.
yang ada dalam peristiwa sehari-hari yang kita saksikan. Banyak sekali ilmu, pengetahuan, pengalaman yang bisa kita ambil dan kita petik dari kehidupan ini. Nah, seorang manusia, seorang muslim sejati, dia akan selalu berusaha untuk menangkap pelajaran, untuk mengembangkan pengetahuan terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya itu tadi. Itulah kehidupan seorang muslim sejati dalam sehari-hari menjalani ibadah kepada Allah dan fungsi khilafahnya di atas bumi ini. Untuk itu saya menghimbau pada diri saya dan saudara-saudara agar senantiasa menjalankan kewajiban kita yang asasi ini terhadap Islam, yaitu dengan belajar, dengan memperdalam hakikat dari Islam itu sendiri. Jangan pernah ada di antara kita yang mencoba berhenti untuk belajar, berhenti untuk berpikir, berhenti untuk melakukan sesuatu yang bisa menambah ilmu pengetahuannya, apalagi sampai tidak belajar sama sekali. Sungguh celaka orang yang tidak suka berpikir, dan celakalah orang yang tidak suka merenung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Selamat memenuhi hak-hak tubuh agar besok kita bisa beribadah, belajar, berlatih dengan lebih baik lagi dari hari ini. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.